Selamat malam dan selamat bergabung pada acara Sumtok Gereja Kesutuhan Jemaat 3 Malang pada malam hari ini. Kami dengan senang hati menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah bergabung bersama kami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pandemi COVID-19 ini telah menjadi salah satu pukulan bagi kehidupan manusia, termasuk kehidupan orang percaya. Di dalam menghadapi semuanya itu, kita dihadapkan dengan banyak pertanyaan. Mungkin ada dari antara kita yang bertanya, sebagai orang percaya, apakah saya tidak perlu berhati-hati di dalam menghadapi semuanya itu? Atau sebaliknya, saya harus sangat berhati-hati. Mengapa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi? Banyak pertanyaan bisa timbul di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur pada malam hari ini Tuhan telah mengutus hamba-Nya yang setia, Pendeta Siako Sin, untuk menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Halo Pak Sia. Halo semua. Melalui hamba-Nya kita akan belajar dari firman Tuhan. Bagaimana sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan dengan hikmat Tuhan, kita bersikap dan bertindak dalam menghadapi situasi yang sekarang harus kita hadapi. Pendeta Siako Sin adalah Ketua Pasca Sarjana dan salah satu staf dosen dari STT Aletia Lawang. Dan nanti setelah Pak Sia, begitu kami memanggilnya, menyampaikan firman Tuhan, akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh bertanya secara langsung, bisa juga raise hand dulu, atau juga via chat. Dan jika tidak ada kendala, maka kami akan mengupload acara pada malam hari ini di channel YouTube GKT3. Mari saya mengajak kita semua memulai acara pada malam hari ini dengan terlebih dahulu berdoa, dan setelah itu Pendeta Syah akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk kami boleh belajar firman-Mu. Khususnya kami bersyukur untuk hamba-Mu yang setia, yang sudah Tuhan utus ke tengah-tengah kami. Kau menyiapkan hati kami, Kau juga memakai hamba-Mu, Pendeta Syah, untuk boleh sungguh-sungguh membekali kami, bahwa sebagai orang percaya, bagaimana kami harus beriman dengan hikmat Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah seluruh acara pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik, juga seluruh peralatan yang kami gunakan juga boleh berjalan dengan baik, dan dengan pertolongan Tuhan, kami semua diberkati melalui semuanya ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Mbak Sia. Selamat malam rekan-rekan. Saya harap bisa mendengar suara saya. Kalau bisa jempol gini ya. Bisa jelas semua? Oke. Saya menyambut ya semua rekan saya lihat beraneka ragam ya. Mulai dari yang dari Malang maupun dari luar Malang. Ibu Hin saya lihat dari Sidoarjo mungkin ya. Ya, Pendeta Adi, juga ada penginjil Lisha, ya dari berbagai tempat. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Ibu Bapak sekalian. Dan terima kasih untuk GKT3 yang memberikan kesempatan, baik hamba Tuhan maupun majelis yang memberikan kesempatan saya untuk sharing malam hari ini. Memang malam hari ini, saudara, saya ingin sharing bukan topik yang berat-berat ya, tetapi sesuatu yang kita hadapi dan bagaimana kita ya sebagai orang percaya belajar dari firman Tuhan, kita mohon hikmat Tuhan untuk supaya kita bisa menghadapi masa pandemi ini. Ini ya. Oke. Masa pandemi ini kita tidak tahu kapan berakhir. Saya seringkali ditanya ya, kapan kira-kira masa ini berakhir? Saya harus katakan tidak tahu. Saya katakan mungkin kita bisa menghadapi situasi yang lebih baik mungkin akhir tahun ini ya. Sehingga saya
berharap kita tidak terlalu cepat untuk berkata bahwa dalam waktu dekat ini kita bisa menyelesaikan masalah ini ya. Ya, hal yang sederhana itu saya terpaksa membatalkan semua pelayanan tahun depan yang menggunakan pesawat terbang ya, terpaksa karena saya khawatir nanti daripada mendadak membatalkan lebih baik jauh-jauh hari supaya rekan-rekan hamba Tuhan yang lain bisa mengatur dengan baik. Karena kita tidak tahu, para ahli pun berkata tidak tahu. Dan menjadi masalah yaitu bahwa masalah pandemi ini mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Baik kita di dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan hal yang sederhana. Saya sudah berapa bulan ini tidak potong rambut ya. Jadi rambut saya itu semakin banyak itu ya. Itu jadi tidak tahu kapan mau potong gitu ya. Karena kita semua juga masih ragu-ragu apakah aman untuk ke salon ya. Bersyukurlah kalau yang bisa potong sendiri ya. Nah, sehingga sangat mempengaruhi kehidupan ini dan kita dikatakan bahwa saat ini kita menghadapi new normal. Nah, dalam new normal ini biasanya dianjurkan untuk pakai masker. Saya ingat ketika mulai awal pandemi ini saya Maret itu masih ke kampus, itu saya sudah memakai masker. Nah, pada waktu saya memakai masker ini ada rekan dosen lain yang menggoda saya, "Kamu itu kayak orang sakit, Tai, pakai masker." Karena pada waktu itu memang anjuran WHO, kalau enggak sakit enggak usah pakai masker. Tetapi saya sendiri merasa, karena ini penyakit yang berkaitan dengan pernafasan dan lain-lain, masker merupakan salah satu alat untuk menjaga kita. Nah, sekarang ini kalau kita dalam masa new normal ini, justru kalau tidak pakai masker, saudara akan aneh. Ya, kalau dulu pakai masker dianggap aneh, tetapi sekarang kalau saudara tidak pakai masker, saudara akan dilihatin orang. Sehingga kita akan jadi satu tren kita pakai masker. Saya menggoda seorang rekan yang bekerja dalam bidang tekstil, katakan, saya sampai sekarang belum menemukan masker yang rasanya keren untuk saya pakai gitu ya. Karena masker-masker ya masker medis atau batik, pokok ala kadarnya gitu. Sehingga kadang kita pokok sekedar kita pakai, belum jadi aksesoris yang memang kita ya seperti kacamata atau topi yang kita memang senang pakai bagus gitu. Sekarang masker cuma sekedar ini, tapi ke depan kita lihat budaya memakai masker ini akan kita ya jalani ya. Kemudian jaga jarak kita ya. Memang jaga jarak ada yang katakan 1 meter, ada 1,5 meter. Di Inggris masih mempertahankan 2 meter. Sehingga terlepas dari apapun, saya usul supaya kita dalam situasi seperti ini tetap menjaga jarak, khususnya dengan mereka yang tidak tinggal serumah. Jangan sampai kita jaga jarak dengan pasangan kita. Alasan untuk new normal kita jaga jarak dengan, kamu jangan dekat-dekat dengan saya, gitu. Padahal mungkin kita lagi ngambek ya. Nah, kita juga dianjurkan untuk sebanyak mungkin tinggal di rumah. Ya, tinggal di rumah karena dianggap lebih aman tinggal di rumah. Nah, tetapi kita tidak mungkin tinggal di rumah, kita perlu keluar. Sehingga keluar kalau sungguh perlu dan penting. Ini menurut saya beberapa hal yang akan kita jalani dalam masa new normal ini. Nah, dalam kaitan dengan hal itu, saya sendiri memikirkan bagian firman Tuhan mana gitu ya. Saya dalam acara di Aletheia, saya membagikan Mazmur, dan kali ini saya rindu merenungkan dari kitab Amsal. Nah, kitab Amsal itu satu kitab yang unik kalau saudara membaca, kita tahu bahwa kitab Amsal memberikan hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat secara sederhana adalah petunjuk-petunjuk penting bagi kita untuk bisa kita berhasil dalam hidup ini. Kita bahagia. Kita menemukan prinsip-prinsip penting dalam kitab Amsal supaya kita ini dapat menjalani hidup yang sukses, berhasil, dan bahagia. Nah, seorang penafsir, Tremper Longman, katakan, orang yang berhikmat itu bukan berarti orang yang tidak mengalami kesulitan, tetapi dia hidup dalam keberanian. Ya, walaupun dia berada di tengah berbagai kesulitan yang tidak terhindarkan. Dan dalam kaitan dengan hal ini, kita menghadapi kesulitan yang tidak terhindarkan. Sehingga saya merasa kita perlu belajar kitab Amsal. Saya rindu supaya nanti beberapa waktu ini, saudara kalau membaca kitab Amsal dalam kerangka Tuhan, apa yang ingin saya bisa dapatkan, terapkan dalam hidup saya, khususnya dalam situasi yang new normal seperti ini. Nah, kita melihat kitab Amsal ini saya beri tema iman dan hikmat ya.
Iman itu apa? Bagi saya secara sederhana, iman adalah kita percaya kepada Allah. Karya Allah itu luar biasa banyak, tetapi saya hanya menyinggung kita meyakini bahwa Allah pencipta kita. Tidak hanya pencipta kita, tetapi Dia juga menyelamatkan kita di dalam karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tidak hanya menciptakan kita, tidak hanya menyelamatkan kita orang yang percaya, tapi kita juga meyakini bahwa Dia menyertai kita. Termasuk dalam situasi seperti ini, kita tidak boleh kehilangan keyakinan bahwa Allah tetap menyertai kita. Ini iman yang berkaitan dengan bagaimana kita percaya kepada Allah yang menciptakan kita, menyelamatkan kita, menyertai kita. Tapi tidak hanya sekedar kita percaya kepada Allah, iman juga berkaitan dengan bagaimana kita belajar mempercayakan seluruh kehidupan kita. Kita tahu bahwa dalam situasi seperti ini kita tidak tahu masa depan kita. Kita hari ini bisa sehat, minggu depan belum tentu sehat. Mudah-mudahan sehat terus. Tetapi kita tidak tahu. Tetapi yang perlu kita lakukan, kita belajar mempercayakan seluruh kehidupan kita. Nah, dalam kaitan dengan iman, mempercayakan bagian Amsal manakah yang kita bisa pelajari? Saya mengajak kita membuka Alkitab kita, kalau Bapak Ibu dekat dengan Alkitab, Amsal 3. Coba kita lihat Amsal 3. Ya, saya ajak kita membuka Alkitab, walaupun saya tidak bisa cek satu persatu, tetapi baik sekali supaya kita bisa, ya, paling tidak melihat Alkitab kita, belajar. Ya. Nah, di dalam ayat 5 dan 6 mengajarkan sesuatu yang penting. Sebetulnya Amsal 3 ini banyak hal, tetapi saya ingin kita lihat ayat 5 dan 6. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, dalam situasi seperti ini, kita tahu bahwa kita tidak bisa bersandar dengan pengertian kita, dengan kehebatan kita. Banyak hal yang tidak terduga, kita tidak tahu, tetapi yang kita bisa belajar dari firman Tuhan, kita didorong, kita diingatkan untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian bagaimana kita merasa pandai, pengalaman, dan lain-lain. Peristiwa ini saudara bisa melihat bahwa pengalaman pun bisa tidak ada artinya. Tapi mari kita belajar mengakui Dia dalam segala keputusan kita, dalam segala hal yang ingin kita lakukan. Nah, biarlah di dalam situasi seperti ini kita diingatkan untuk tetap percaya kepada Tuhan dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Nah, dalam kaitan dengan hikmat, saudara, hikmat di dalam Alkitab, khususnya Amsal itu tidak hanya sekedar bicara mengenai orang yang pandai, orang yang cerdik, tetapi dikaitkan dengan etika. Nah, saya teringat kurang lebih 20 tahun lalu ada seorang bapak, ya karena kami dekat, dia berkata kepada saya senang. Kenapa? Saya tanya, Bapak kok senang? Anak saya sekarang sudah pandai, sudah pinter. Dia kata, loh pinternya kenapa? Dia bisa dari luar negeri masuk ya airport dan lain-lain membawa barang elektronik tidak ketangkap. Wah, dia katakan anak saya ini pandai, cerdik ini. Nah, itu bukan cerdik versi Amsal, karena cerdik versi Amsal harus berkaitan dengan etika, dengan kebenaran yang tidak bertentangan dengan ya firman Tuhan dan hukum. Ya. Hikmat juga pasti berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan juga dengan keterampilan. Hikmat tidak hanya sekedar teori, tetapi keterampilan bagaimana kita melakukan sesuatu, tahu melakukan sesuatu. Hikmat juga berkaitan dengan kelincahan. Kita tahu satu cara ini tidak bisa, kita berupaya menemukan cara yang lain. Ya, cara ini tidak bisa, cari cara lain. Dan hikmat juga kita bisa menemukan dalam kitab Amsal berkaitan dengan kelenturan atau resilience, ini kata yang sekarang populer, atau tangguh. Bagaimana gagal, bangkit, gagal, bangkit. Ini kita bisa temukan nanti dalam kitab Amsal. Nah, salah satu ayat yang banyak dikutip ketika
pandemi ini, selain Mazmur 91 yang mengungkapkan Tuhan akan menjaga kita dari bahaya penyakit, nah tetapi yang menarik ada bagian Amsal yang dikutip oleh banyak orang, yaitu Amsal 22 ayat 3. Nah ini menurut saya penting sekali, karena dalam Amsal 22 ayat 3 ini dikatakan, orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh rekan-rekan dalam masa pandemi ini, kalau tahu ada bahaya pandemi, ya jangan deket-deket, ya larilah, bersembunyilah. Ya, kalau kita memang bijak, sehingga kita perlu belajar apa dalam hidup ini, tidak mencari bahaya yang tak perlu. Nah, kalau sudah tahu bahwa itu merupakan tempat di mana sumber kemungkinan kita bisa tertular, ya kenapa kita harus dekat-dekat? Kalau kita orang bijak ya justru lari. Nah, saya tahu bahwa ibu bapak sekalian tentu tidak bisa menghindari diri dari tanggung jawab belanja, baik di pasar maupun pasar modern atau supermarket. Nah, saya pikir bahwa kita juga perlu memperhatikan. Saya sendiri mengambil prinsip gini, saya perlu belanja. Tetapi kalau pasar atau supermarket itu sudah terlalu penuh, saya tidak mau pergi. Dan biasanya yang saya lakukan, saya karena jadwal saya mungkin bisa, mungkin saya tidak tahu jadwal ibu bapak sekalian, ya kalau toko itu buka jam 8, saya jam 8 kurang 10 sudah ada di depan toko itu, duduk di mobil, pada waktu jam 8 buka, saya masuk, sehingga belum banyak orang. Belum banyak orang selesai belanja, cepat pulang. Saya tidak mau cari bahaya, tidak perlu. Kalau dulu memang kita bisa ke supermarket untuk rileks, untuk pelan-pelan lihat barang, lihat ini seneng ya. Sekarang enggak, kita perlu lihat apa yang kita perlu. Ya, karena kita kalau tahu itu sumber penularan, kita tidak tahu virus ini melekat di mana yang kita tidak tahu. Kenapa kita tidak menghindar. Ya, kita diajarkan tidak perlu mencari bahaya yang tak perlu. Yang kedua, kita juga bisa menemukan dalam Amsal ini, ayat ini seringkali juga disebut, bahkan ada dikatakan ayat ini memberikan kekuatan ketika seorang juga menghadapi COVID ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, dalam situasi seperti ini saya lihat bahwa Amsal juga menolong kita untuk menjaga hati kita. Ya, bukan berarti bahwa kita ini bisa bergembira setiap hari oleh karena pengalaman hidup kita selalu baik tiap hari, tidak. Tetapi paling tidak kita belajar menjaga hati kita supaya hati kita ini tetap positif, kita tetap ya yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita, Tuhan menolong kita, menyertai kita, tidak negatif terhadap hari-hari di depan. Nah, saudara, kalau lihat hari di depan ini kita tidak tahu. Saudara, kita apalagi yang punya kecenderungan berpikir negatif, ini merupakan saat yang sangat-sangat berat. Tetapi Amsal mengajarkan kita untuk belajar, untuk menjaga hati kita setiap hari. Coba lihat, memang hidup ini tidak enak. Banyak hal yang ini. Tetapi ketika hari ini kita masih bisa ya sumtok seperti ini, bukankah ini anugerah Tuhan? Kalau hari ini kita masih bisa bekerja, bukankah ini anugerah Tuhan? Nah, saudara sebagian mengenal saya hanya punya seorang anak, saudara ya, di Amerika ya, sendirian lagi sekarang di sendirian. Nah, tidak gampang, saudara. Hampir tiap hari saya dan anak berbicara, ya sekarang karena dengan teknologi hampir dikata tidak membayar ya, hanya kuota yang sedikit itu, tetapi berbicara panjang lebar mengenai banyak hal, saudara. Karena ingin menjaga bagaimana dia di dalam kesendirian itu tentu tidak gampang. Nah, saya ingin mengajak dia untuk melihat hal yang positif. Paling tidak saya katakan, kamu masih bisa bekerja walaupun di rumah. Kamu lihat ada teman-temanmu yang sudah di PHK. Kamu tinggal di apartemen sendiri. Ingat beberapa tahun yang lalu kamu harus tinggal di rumah orang atau share dengan orang lain. Dengan tinggal di rumah sendiri, kamu bebas, tidak takut ketularan dengan orang lain. Nah, saya mengajak dia untuk melihat hal-hal yang positif di dalam hidupnya.
Kamu masih bisa ada uang untuk belanja, menyiapkan kebutuhanmu. Kalau nanti terjadi kesulitan apa-apa, kamu masih ada persediaan untuk ini. Nah, saudara, hal ini kita perlu karena situasi yang kita hadapi, saya tidak mau katakan ini ringan. Kita berat, tidak tahu sampai kapan, tetapi kita bisa menjaga setiap hati kita secara baik setiap hari. Nah, ini penting supaya kita tetap kuat. Nah, kita tahu bahwa kalau hati kita, jiwa kita murung, lemah, dan lain-lain, biasanya memang kita akan dekat dengan mudah untuk sakit, ya. Sehingga Amsal mengingatkan kita ini. Nah, hal lain yang saya bisa temukan juga dalam kitab Amsal, khususnya dalam saat ini banyak berita hoax. Ya. Amsal 14:15 mengingatkan kita apa? Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang yang bijak, dia tentu memperhatikan tiap hal yang dia dengar, tiap hal yang dia baca. Nah, saya paling khawatir, saudara, dalam masa sekarang ini berita yang tidak benar itu luar biasa. Dan saya juga minta, saudara, supaya kita punya disiplin apa? Kalau kita mendapat berita yang tidak jelas, yang kita tidak tahu pasti benar, tidak usah di-forward ke teman lain. Tidak usah di-forward, karena itu nanti teman lain tanpa membaca forward kemana-mana, sehingga malah tidak karu-karuan. Nah, saya usul supaya sudahlah kita dapat, ya selesai di kita. Setelah kita mau baca, mau tidak, delete, selesai. Karena banyak, dalam situasi seperti ini, banyak berita. Apalagi kalau kita mendengar ada orang di ini kena COVID, belum tentu kena COVID. Ya, mati, istrinya mati, suaminya mati, anaknya tertular, dan di fotonya ada di mana-mana. Aduh, saya sampai lihat itu. Bayangkan kalau itu keluarga kita sendiri. Nah, dalam situasi seperti ini, ya karena kita diperhadapkan hal-hal yang tidak diduga, yang kita mungkin dulu berhasil di dalam pekerjaan kita, bisa menjadi tidak berhasil. Kita yang mungkin usaha kita sangat lancar, dalam beberapa bulan ini mungkin bisa mandek total. Nah, Amsal juga mengingatkan kita, Amsal 12 ayat 9, lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Nah, Amsal ini memberikan hikmat yang penting dalam hidup kita, apa? Hiduplah sesuai dengan realita. Kalau saat ini kita memang usaha kita tidak lancar, kita mengalami kesulitan, ya hiduplah. Ya bukan berarti kita harus ngemis-ngemis, bukan. Dalam pengertian kita downsizing, ya, menyederhanakan hidup kita. Ya, mungkin tidak bisa seperti dulu pengeluaran kita, ya, mengeluarkan uang mungkin kita tidak hitung. Tapi sekarang mungkin situasi sulit, kita harus lebih cermat dalam menghitung, tidak apa-apa. Bahkan juga ketika dalam situasi seperti ini, kadang kita didorong untuk memberikan sumbangan, persembahan. Nah, kalau kita mampu, puji Tuhan, tidak ada masalah. Tetapi kalau kondisi kita saat ini memang kita sangat-sangat sulit, kita lebih baik jujur berkata kepada hamba Tuhan kita atau kepada siapapun kita, maaf untuk kali ini saya tidak bisa mendukung. Saya sangat menghargai ya orang yang belajar jujur karena ini penting sekali. Jangan kita hidup apa kata orang, tetapi kita hidup dengan sesuai realita kita. Kalau memang kita berlimpah, ya enggak usah pura-pura enggak punya apa-apa. Tapi kalau kita saat ini mengalami kesulitan, mari kita juga jujur dengan diri kita. Karena ini akan menolong kita dalam menghadapi situasi yang tidak gampang. Hal yang lain, itu mungkin kita berupaya bermacam-macam, tetapi kita mungkin gagal. Ya, saya sering memperhatikan bahwa saat ini banyak orang yang jual makanan, ya, banyak orang yang jual pokok berkaitan dengan makanan, entah makanan jadi, entah frozen, entah buah dan lain-lain. Nah, saudara, saya mau katakan tidak semua berhasil ya. Ya, kalau memang saudara dari dulu itu sudah terkenal bahwa kalau misalkan ini konteks GKT 3, ibu itu kalau ada rapat, dia menyiapkan konsumsi, masakannya enak sekali. Nah, kalau dalam situasi seperti ini, dia jual makanan, mungkin orang mau beli karena sudah tahu ya tidak jelas ini coba-coba untuk apa. Dalam situasi seperti ini, buahnya orang juga gagal karena kita pun juga tidak berani beli sembarangan loh dalam situasi seperti ini. Ya,
Sehingga kita mungkin berupaya gagal, berupaya gagal, berupaya gagal, upaya yang lain gagal. Tetapi dalam situasi ini kita diingatkan bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, kita bisa gagal di sana-sini, tetapi kita juga diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bangun kembali. Nah, dalam situasi seperti ini biasanya para ahli katakan kita perlu punya daya lentur atau resilience ya. Jadi tidak patah semangat ketika gagal. Kita berupaya belajar hal-hal lain. Nah, saya juga ingin kita belajar hal penting dalam situasi yang sulit seperti ini. Apa? Belajar berbagi. Amsal 11 ayat 24, 25 katakan, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah banyak. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dalam situasi seperti ini, saudara, kalau kita diberikan keadaan yang cukup, bahkan kelimpahan, belajarlah untuk berbagi. Karena banyak orang yang sungguh membutuhkan uluran tangan kita. Hal yang sederhana, mulai mungkin kita lihat ada orang ya warung di sebelah kita yang dulu ramai sekarang sepi, mungkin kita bisa berbagi dengan ibu penjual itu. Ataupun kita lihat ada tukang sampah yang mungkin tidak pakai masker, kita bisa berikan masker. Saya sendiri melihat, saya hampir tiap pagi jalan pagi ya, saya lihat kadang ada mobil berhenti, lihat ada tukang kebun yang tidak pakai masker, ada seorang pengemudi, ya seorang ini membuka pintu jendela pintunya dan membagikan masker. Bagi saya itu sesuatu yang menggembirakan ya dalam situasi seperti ini kita belajar berbagi. So, secara medis sebetulnya orang yang berbagi itu mempunyai kehidupan yang lebih sehat. Karena saya tidak bisa menjelaskan secara medis detailnya bagaimana, tetapi ketika kita berbuat baik dengan tulus, itu ada hormon di kepala kita, di otak kita yang dihasilkan, saya tidak ingat namanya itu akan memberikan satu kemampuan untuk juga meningkatkan daya imun kita, kekebalan kita. Itu sudah diselidiki. Itu sehingga orang yang mempunyai kehidupan berbagi biasanya hidupnya akan lebih kuat, ya lebih sehat daripada mereka yang memikirkan saya kok tidak cukup dan ini hanya memikirkan diri sendiri. Nah, mari kita juga dalam situasi seperti ini kita belajar berbagi. Nah, yang terakhir ya, nanti silakan kita bisa sharing, bisa tanya. Amsal selalu berkata mengenai takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan itu permulaan hikmat. Saudara, dalam situasi seperti ini kita butuh hikmat Tuhan, kita butuh ya kepandaian, kemampuan untuk bisa keluar dari masalah ini. Saya mengajak kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Siapa tahu ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan membisikkan hal-hal yang khusus untuk kita, orang yang belajar dekat Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk terobosan-terobosan baru yang mungkin kita dulu tidak pernah berpikir, kita diberikan hikmat oleh Tuhan, oleh karena kita belajar dekat kepada Tuhan. Nah, saudara saya rindu melalui acara ini kita nanti bisa sharing, bisa tanya, bisa lain, tetapi paling enggak kita sebagai orang percaya, dalam situasi seperti ini ketika kita membaca firman Tuhan, hari ini saya mengajak kita dari Amsal saja, kita rindu supaya bagaimana firman Tuhan yang kita baca itu teraplikasi dalam hidup kita dan sungguh menolong kita dalam situasi yang tidak gampang ini. Supaya pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan tiap-tiap hari itu sungguh menjadi berkat dan menguatkan kita. Sehingga kita menjadi orang percaya bukan takut dengan kesulitan, bukan juga cari-cari kesulitan, tetapi kita tahu bahwa kita hidup mempercayakan diri kepada Allah yang menciptakan kita, menyelamatkan kita, yang menyertai kita juga diberikan hikmat bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Secara khusus dalam hidup kita masing-masing yang spesifik yang kita satu dengan lain bisa lain-lain. Ini Ibu Melan yang saya sharing sedikit, nanti kita bisa diskusi atau ada rekan lain yang menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syah. Kalau saya boleh menyimpulkan, berarti iman
itu adalah berarti kita percaya kepada Tuhan. Di dalam keadaan apapun kita percaya. Dan hikmat berarti adalah percaya yang disertai dengan keberanian. Tetapi bukan keberanian yang ngawur begitu. Tapi keberanian karena kita tahu kepada siapa kita percaya dan kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin saya akan mengawali dengan pertanyaan saya dulu gitu ya, Pak Sia ya. Sambil Bapak, Ibu boleh silakan mempersiapkan pertanyaannya. Nah, di dalam hidup kita, ketika kita percaya, berarti dan juga berani, ada hal-hal yang di luar kendali kita. Mungkin kita sudah menyikapi, melakukan semuanya itu berusaha dengan sebaik-baiknya. Tetapi ada hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, di dalam hal ini, kita harus belajar lebih percaya. Seperti itu, walaupun itu menurut kita itu tidak menyenangkan, menurut kita itu membuat kita tidak nyaman, dan lain sebagainya. Nah, mungkin Pak Sia bisa memberikan tips-tips gitu ya, berdasarkan firman Tuhan, juga berdasarkan pengalaman, begitu. Berarti bagaimana ketika kita berada di luar keadaan yang di luar kendali kita, bagaimana kita belajar lebih percaya dan lebih mungkin juga berhikmat, begitu Pak. Ya, terima kasih Bu Melan, pertanyaannya penting sekali. Ya, saya beri contoh ini ya. Misalkan kita harus melakukan sesuatu yang kita sendiri sebetulnya takut ya. Nah, ini contoh pribadi saya agak kecil ya. Waktu Februari itu, mulai awal COVID itu, mama saya itu harus operasi mata. Sebetulnya dokter juga tidak terlalu suka, tapi karena harus. Dan saya harus mengantar ke rumah sakit. Dan situasi waktu itu rumah sakit memang belum separah sekarang, tetapi suasana itu sudah tidak enak. Orang sudah jaga jarak, curiga satu dengan yang lain, sudah dan lain-lain. Nah, ini satu keadaan yang saya harus lakukan. Nah, tidak bisa apa-apa. Yang bisa lakukan apa? Ya tetap pakai masker, menjaga, tidak perlu ngobrol sana-sini, yang tidak perlu ya. Tapi yang lebih penting kita juga mohon Tuhan menyertai kita, menjaga kita. Karena ini bukan pilihan yang kita bisa tolak. Kita harus melakukan itu. Nah, ini saya mungkin tidak terlalu berat ya. Saya mau sharing ya, yang lebih berat tuh istri saya. Nah, mertua saya ini mulai Desember sampai sekarang ini mungkin lebih banyak di rumah sakit. Terakhir itu rekor 7 minggu di rumah sakit. Nah, sudah 3 minggu pulang, Rabu lalu masuk rumah sakit lagi sampai saat ini. Nah, tiap hari istri saya harus ke rumah sakit, harus berjumpa dengan ini, ya di rumah sakit sudah tahu suasananya ini, dokternya sebetulnya tidak suka kita tinggal di rumah sakit, tetapi karena kebutuhan tidak bisa ditangani di rumah, dan lain-lain. Ini satu keharusan, tidak ada pilihan. Nah, ya kita lakukan, ya, dia pakai kayak orang mandi itu ke salon tuh pakai penutup dari plastik dan lain-lain. Terus kalau pulang dari rumah sakit ganti baju, mandi dan lain-lain. Dan itu upaya-upaya. Tetapi apakah upaya itu menjamin ya? Nggak bisa juga, kita nggak tahu. Yang bisa kita lakukan apa? Berdoa, mohon anugerah Tuhan. Di sini kita mempercayakan diri kepada Tuhan, lindungi kami. Tuhan jaga kami, walaupun tiap-tiap hari, tiap-tiap saat kami harus berhadapan dengan bahaya. Nah, ini yang bisa saya sharingkan. Ibu, Bapak mungkin harus terpaksa buka toko, harus terpaksa berupaya. Hati-hati tetap, tapi kita juga minta, karena tidak mungkin kita di rumah terus. Kita harus berusaha, harus bekerja, dan lain-lain. Nah, kita tetap melakukan dengan sikap kehati-hatian, minta hikmat Tuhan, tetapi kita juga belajar mempercayakan diri. Tuhan lindungi saya, jaga pelihara saya, supaya saya bisa terhindar dari mara bahaya ini. Ini Bu Melan. Baik, terima kasih Pak Sia. Saya pikir ini jawaban yang sangat menguatkan kita ya. Kita harus tetap berani dan terus percaya. Kira-kira seperti itu ya, Pak Sia ya. Baik, ini ada pertanyaan yang disampaikan kepada saya ya. Saya akan bacakan.
bagaimana kita dapat terus melayani Tuhan di tengah pandemi ini, khususnya saat ini ada orang yang masih harus mempersiapkan ibadah online. Sedangkan di sisi lain ada pandemi yang juga memberikan menakutkan begitu ya, mengkhawatirkan seperti itu. Silakan, Pak. Iya, kalau sekarang ini masih diberikan kesempatan untuk melayani itu bersyukurlah. Ya, nah, saya pernah ya sharing dalam satu kelompok hamba-hamba Tuhan ini. Nah, hamba Tuhan ini sekarang ini terbagi dua. Ada hamba Tuhan yang sibuk sekali, ya sibuk karena harus melakukan banyak hal, menyiapkan ibadah online dan lain-lain. Ada yang nganggur sama sekali karena tidak ada undangan khotbah. Tidak ada undangan khotbah, karena semua dibatalkan. Sehingga terbagi dua itu. Nah, terlepas dari bagaimana, saudara, ketika saya sendiri menerima gini, kalau ada kesempatan pelayanan apapun yang saya memungkinkan, saya terima itu sebagai anugerah. Karena belum tentu kita nanti diberikan kesempatan lagi untuk melayani. Kalau kita jual mahal, Tuhan pakai orang lain. Tapi kalau memang tahu itu bukan bagian kita, ya kita enggak usah ini. Tapi kalau kita tahu bahwa itu memang bagian Tuhan untuk kita diberikan kesempatan untuk melayani, misalkan melalui ibadah online dan lain-lain, itu pakailah kesempatan itu. Mungkin kita sebagai singer, sebagai pemusik, sebagai apa, tapi tetap hati-hati, ya tetap hati-hati dalam pengertian jaga jarak satu dengan lain, walaupun kita istilah sekarang ini mungkin agak parno ya. Nah, kalau misalkan singer sama singer, kalau dulu sering omong deket-deket, sekarang nggak usah ngomong lah, ini nyanyi, setelah itu selesai doa dan lain-lain, pulang gitu, nggak usah kongko-kongko lama-lama, karena masalahnya gini, kita ini tidak tahu apakah kita ini sumber penular atau kita ketularan. Nah, yang dalam penyakit COVID ini yang hal itu yang sehingga saya usulkan ya kalau saya ada kesempatan pelayanan untuk melayani, saya akan menjaga diri saya sebaiknya. Saya usul, saudara, kalau dalam konteks seperti ini, kalau memungkinkan, saya tahu walaupun masker, medical masker sekarang mahal, tapi tidak terlalu mahal sekali, 5.000 ya sekarang rata-rata. Saya usul kalau kita pelayanan seperti ini atau pekerjaan tertentu yang berkaitan dengan orang banyak, pakailah medical masker. Jangan pakai masker kain. Ya, 5.000. Ya, pakai itu karena itu menurut saya paling aman, lebih aman dibandingkan yang lain. Karena kita ingin juga menjaga kita, menjaga orang lain, dan kita juga selama ada kesempatan untuk melayani, pakailah itu untuk melayani. Karena ibadah online ini menurut saya ya satu jenis pelayanan yang khusus, dan saudara ini kita tidak tahu pelayanan kita ini menyentuh siapa ini sekarang ini tidak. Kalau dulu mungkin saya misalkan khotbah di GKT 3 hanya didengar oleh GKT 3, jemaat yang hadir. Tapi sekarang melalui ibadah online, orang bisa dengar dari mana-mana yang kita tidak tahu. Nah, kalau pelayanan kita lakukan dengan kesungguhan, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang, berarti kita ini justru berkatnya itu tidak hanya satu lingkup, misalkan GKT 3, tapi ini. Nah, seperti acara malam ini saya lihat ada penginjilisnya dari Balung, Pendeta Adi, ada yang dari Sidoarjo, dari Porong, dan mungkin dari tempat-tempat lain, dari Surabaya dan lain-lain ya. Sehingga ini kesempatan yang baik, di mana ketika dalam pelayanan apapun, lakukan dengan baik, tetapi dengan hikmat Tuhan, tetap hati-hati. Ya, selesai rekaman, selesai apa, pulang. Nggak usah kongko-kongko, ya, nggak usah kongko-kongko, nggak usah cangkruk, apalagi makan bersama, nggak usah lah. Pulang. Ini situasi yang agak khusus ini. Jadi jangan buang kesempatan untuk melayani, karena kita tidak tahu sampai kapan Tuhan izinkan kita melayani. Ini Bu Melan. Baik, ini ada lagi pertanyaan yang masuk berkaitan dengan hal ini. Mungkin dari seorang rekan hamba Tuhan. Jadi begini Pak Syah, di dalam situasi seperti ini, hamba Tuhan yang harus melayani dalam hal kedukaan. Nah mungkin kalau kedukaan itu kematiannya bukan disebabkan oleh COVID-19, mungkin itu maksudnya masih ya dalam tanda kutip itu tidak terlalu menakutkan gitu. Tapi kalau ada jemaat yang meninggal karena COVID dan hamba Tuhan itu karena memang dia seorang hamba Tuhan dan dia diminta untuk
memimpin pemakaman atau kremasi begitu. Bagaimana menurut Pak Sia berkaitan dengan hal ini? Saya nggak tahu, mungkin kalau ada pendeta atau hamba Tuhan yang punya pengalaman ini bisa angkat tangan untuk sharing, ya. Itu ya, mungkin ini boleh. Nah, tetapi kalau itu COVID, setahu saya dengan protokol kesehatan itu kita tidak bisa. Karena biasanya itu langsung langsung ya dimakamkan itu kita mungkin bisa dari jauh atau apa, tetapi kita tidak bisa seperti mengadakan kayak setahu saya itu. Saya memang dalam waktu ini tidak pernah melayani itu, tetapi setahu saya beberapa rekan itu yang itu kalau mereka sungguh meninggal karena COVID biasanya langsung dimakamkan. Kita agak sulit untuk terlibat ini. Tapi saya minta mungkin ada rekan hamba Tuhan yang tahu, mungkin bisa angkat tangan, bisa sharing. Mungkin pendeta Adi atau siapa yang lain rekan hamba Tuhan lain, mungkin Bu Melan bisa tanya ada teman lain ini ya. Baik, mungkin ada di antara kita pada malam hari ini yang punya pengalaman, yang bisa berbagi begitu. Saya persilahkan, langsung aja di-unmute ya. Apakah ada? Atau sambil menunggu mungkin ada pertanyaan lain, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari. Tidak harus berkaitan dengan pelayanan, boleh berkaitan dengan pekerjaan, kehidupan kita sehari-hari, dan lain sebagainya di dalam masa-masa seperti ini. Kami persilahkan, bisa via chat, bisa juga. Nah, ini Saudari Lisha Yunita Resen, silakan. Langsung aja di-unmute. Ya, ini Pak Syah, saya mau bertanya, dengan sudah dibukanya kembali beberapa tempat pusat perbelanjaan, mal, tempat wisata, begitu ya. Kalau saya perhatikan memang banyak orang yang berbondong-bondong datang begitu ya Pak ya. Apakah karena ini memang merupakan suatu kebutuhan sosial akibat sudah lama terkurung di rumah? Lalu bagaimana kita hubungkan dengan iman dan hikmat? Apakah memang kita juga sebagai orang percaya dengan iman dan hikmat kita itu kalau hanya memikirkan istilahnya enggak apa-apalah keluar, atau bagaimana itu kira-kira Pak? Apakah bisakah kita menahan diri, enggak usah dulu, enggak usah ikut-ikutan, atau bagaimana begitu itu? Boleh dijawab langsung Bu Melan? Ya, silakan Pak. Iya. Saya harus minta maaf kalau yang hadir malam ini ada punya toko di mall. Ya, punya toko di mall atau punya restoran, punya depot di mall, punya usaha di mall. Saya minta maaf ini. Ya, karena memang kan sulit ya kita katakan dalam pengertian kita misalkan usaha kita itu di mall, terus kita ini nggak buka-buka. Nah, kita ini mau cari makan di mana gitu ya. Ya. Nah, saya katakan ini memang sulit untuk katakan itu. Nah, tetapi saya mau katakan ini, saya maafkan kalau menyinggung teman-teman yang punya usaha di mall atau di pusat perbelanjaan dan lain-lain itu ya. Saya katakan prinsip new normal itu pergilah kalau perlu dan penting. Pergilah kalau perlu dan penting. Kalau ke mall itu saudara perlu dan penting karena ada barang yang saudara harus beli hanya di mall itu, ya pergilah. Tetapi kalau enggak, pertimbangkan. Karena situasi kita ini situasi yang khusus. Nah, saya kan lihat TV kadang sama pembantu yang jaga mama saya, itu saya katakan, nah ini sudah buka kebun binatang, ini tempat rekreasi gini. Saya goda dia, kamu enggak mau pergi ke kebun binatang? Takut Pak saya. Nah, saya lihat gini, dia pembantu sederhana, lulusan SMA memang, dia sendiri ada rasa takut untuk pergi itu, karena takut bahaya. Nah, masakan kita yang lebih berpengalaman dan lain-lain ini kok cari bahaya yang tidak perlu itu loh. Nah, sehingga saya selalu memegang prinsip, pergilah kalau itu memang penting dan perlu. Nah, hari ini anak saya harus ke mall karena dia harus beli sesuatu yang penting yang tidak bisa dibeli di tempat lain, hanya di tempat itu. Nah, yang dia lakukan apa? Toko buka jam 11, dia datang waktu itu.
langsung selesai pulang. Nah, jadi pergilah kalau itu memang penting dan perlu. Kalau yang enggak perlu-perlu saat ini, janganlah, karena kita ini ya belajar untuk menikmati apa yang ada itu ya. Ini tanggapan saya, Bu Melan. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan yang masuk via chat dari Ibu Lina. Bagaimana menghadapi orang yang tidak suka ibadah online, gitu Pak? Saya mau katakan ini tantangan berat untuk gereja. Ya, kita gini, jangan kita puas kalau kita sudah mengadakan ibadah online. Karena apa? Tidak semua orang bisa terjangkau dengan ibadah online. Saya pernah cek seseorang yang saya katakan, kamu lihat enggak ini? Enggak, saya enggak lihat, saya enggak senang, itu dia katakan. Sehingga kita perlu mendoakan para hamba Tuhan, para majelis dalam situasi seperti ini, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk tidak hanya terpaku satu metode ibadah online. Mungkin perlu ya pendekatan-pendekatan yang lain, ya mungkin melalui telepon, mendoakan dan lain-lain. Nah, saya pun juga saya enggak tahu, tidak semua kita punya smart TV, ya, di mana kita bisa lihat ibadah itu dengan TV yang cukup besar. Mungkin kita ada di HP. Nah, kadang saya harus katakan enggak gampang ibadah di HP. Ayo berdiri, masa kita berdiri dengan HP kita, duduk gitu kan enggak gampang. Saya katakan itu enggak gampang, sehingga juga jemaat juga perlu didorong untuk bagaimana dalam keterbatasan pun tetap bisa beribadah semaksimal mungkin. Nah, memang enggak bisa dihindari, karena enggak semua orang senang dengan ibadah online, sehingga gereja perlu memikirkan penjangkauan dengan ibadah-ibadah yang lain, sehingga nanti kalau dibuka kesempatan untuk ibadah seperti biasa itu, walaupun dengan berbagai aturan itu tolong juga hati-hati, karena memang enggak gampang. Jadi yang enggak senang online ya kalau masih muda ya belajarlah mulai menyenangkan online. Tapi saya pernah mendengar dari seorang yang karena kesehatannya enggak memungkinkan untuk dia datang ke gereja karena sesuatu hal, dia sungguh menikmati. Justru aku kalau ke gereja saya enggak bisa. Karena situasi kondisi tubuh saya. Sekarang saya bisa menikmati online. Nah, ada yang justru ini orang bukan muda. Jadi saya pikir kita perlu gini, kalau bisa menyesuaikan ya menyesuaikanlah. Tetapi dari sudut gereja, kita juga harus menerima ada orang-orang yang sulit untuk beribadah online. Ya, tetapi yang kita dari segi jemaat karena situasi, ya mari kita belajar untuk menyesuaikan diri, untuk punya kemampuan untuk beradaptasi. Ini Bu Melan. Baik, terima kasih. Saya undang kembali kalau ada di antara kita hamba Tuhan sekali lagi yang punya pengalaman tentang bagaimana pelayanan kedukaan di masa-masa seperti ini. Mungkin ada yang bisa sharing, silahkan langsung saja bisa unmute. Atau ada yang mau bertanya dalam hal-hal lain, silahkan langsung. Bapak Ibu, ketemu Pak Sia itu nggak gampang loh ya. Oh, Ini kesempatan langsung mau tanya apa saja boleh. Atau Pak Eliatman bisa berbagi begitu masalah pelayanan dalam hal kedukaan. Pak Eliatman, adakah Pak Eliatman? Silakan. Lewat dulu Bu Mel. Oh, lewat dulu. Nah, saya justru gini, kalau hamba-hamba Tuhan, ini kan sebagian kan GKT ya, kalau enggak punya pengalaman itu tanda baik untuk jemaat GKT, berarti mungkin enggak ada yang kena COVID, ya toh. Sehingga hamba Tuhannya enggak punya pengalaman. Berarti aman semua loh. Enggak ini, Pendeta Adi punya pengalaman enggak, Pendeta Adi? Kalau saya sendiri punya pengalaman sih enggak, Pak. Cuma kami di Sidoarjo ini kan ada posko. Jadi posko informasi COVID bersama Bamak Sidoarjo, Pak. Nah, di dalam pelayanan kami itu memang ada divisi-divisi. Di Bamak itu ada divisi trauma healing, ada divisi untuk pengadaan sembako, juga pembagian, juga untuk pelayanan yang kalau ada yang kena COVID. Bahkan kalau ada yang meninggal, itu juga ada pelayanan, sehingga di dalam posko kami itu ada APD lengkap juga.
Nah, pengalaman dari rekan, bukan dari saya, tetapi dari salah satu divisi, yaitu tanggap bencana, Tagana itu memang ketika dia diminta untuk memakamkan, tanya dulu ini COVID enggak? Oh, iya kalau COVID dia harus berangkat dengan pakaian APD lengkap, Pak. Itu yang kami lakukan di Bamak di posko itu, sehingga dengan jarak yang memang ditentukan, jaraknya enggak dekat dengan jenazah itu, tapi agak jauh, tetapi tetap memakai APD lengkap. Jadi ketika dimintai untuk pemakaman dari tim kami, dari posko itu, dimintai, itu tanya, ini kena COVID enggak? Gitu. Kalau enggak ya kita biasa memakamkannya, tapi dengan standar kesehatan tetap. Kalau memang dia kena COVID, harus pakai APD lengkap, Pak. Oke. Itu pengalaman yang kami lakukan di Sidoarjo. Ya. Itu, Pak. Makasih. Terima kasih, Pak Adi. Baik, jadi intinya tetap akan bisa dilayani. Begitu ya Pak Adi ya? Tapi melalui prosedur yang seharusnya begitu. Betul Pak Adi? Karena ya, setahu saya kemarin di Malang juga begitu ya, ada terjadi dan saya dikirimin video begitu pemakaman, ada hamba Tuhan yang memimpin ya, memimpin doa mungkin secara singkat begitu, dan mereka pakai APD lengkap seperti itu. Tapi kalau kita juga pernah mendengar sharing dari Pendeta Joni yang ada di Sydney, mereka juga bisa melayani melalui video call begitu. Jadi mungkin itu pengalaman-pengalaman yang pernah saya dengar gitu. Baik, silahkan kalau ada lagi pertanyaan, kami persilahkan langsung saja. Oke, selamat malam Pak Syah. Oh, Pak Hendri, iya. Ya, saya tadi terpikir ya, ini kan kondisi sekarang ini kan pemerintah sudah memulai membuka new normal, artinya juga gereja-gereja mulai diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri, ya, membuka ibadah dan segala macamnya yang harus diikuti, meskipun memang protokolnya harus diikuti. Nah, ini bagaimana menurut pandangan Pak Syah? Ini kan kalau kita lihat pemerintah membuka ini kan pertimbangannya pasti ekonomi politik, ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau gereja, ketika gereja mau membuka kembali ibadah, nah apa yang sebenarnya harus menjadi pertimbangan utama? Karena kalau kita melihat kondisi masih tetap belum aman, gitu. Nah, kalau kita pertimbangannya karena misalnya persembahan tidak ada gitu kan, makin menurun dan segala macamnya, rasanya kok kurang bijak ya. Kalau itu akhirnya menjadi motivasi kita utama. Nah, kalau menurut Pak Syah kira-kira apa pertimbangan utama kalau misalnya memang kita ingin membuka ibadah? Sehingga kalau misalnya mengikuti protokol itu kan masih mudah kita persiapkan. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Nah, saya sulit jawab itu. Ya, karena memang gini, saya perhatikan, ya mungkin saya tidak langsung lihat gereja itu, tapi saya mengamati gereja di luar atau di ini. Kadang mereka membuka itu salah satu, saya tidak mau bicara mengenai faktor ekonomi persembahan itu ya, itu mungkin mereka tidak akan ungkapkan itu di depan ya, itu di belakang. Tetapi banyak di latar belakangi ya keyakinan bahwa kalau di rumah Tuhan, Tuhan pasti jaga. Nah, keyakinan teologi seperti itu hati-hati ya. Karena saya lihat kecenderungan gereja-gereja yang punya aliran teologi seperti itu akan lebih cenderung untuk cepat membuka gitu. Saya ngamati ada gereja di luar mulai ibadah ini. Nah, kalau kita misalkan dalam konteks GKT atau gereja, ya saya tidak tahu teman-teman lain mungkin ada dari gereja lain. Saya mau katakan ini hati-hati. Nah, menurut tenaga medis kan yang paling rawan terkena ini kan mereka yang lansia, ya, lansia, dan mereka yang punya ya kelemahan tubuh misalkan diabetes atau tekanan darah tinggi atau penyakit bawaan lainnya, ini akan resiko ini. Sehingga saya mau katakan tolong gereja hati-hati untuk ini. Saya tidak berani katakan ini, tapi tolong hati-hati karena kalau sampai
itu terkena di jemaat itu dampaknya luar biasa untuk itu. Sehingga saya sendiri kalau mengusulkan ya itu untuk jemaat-jemaat itu nanti pikirkan sungguh-sungguh untuk ini. Nah, saya ingin mendorong kita sebagai jemaat sekarang, jangan mengurangi persembahan atau berhenti memberi persembahan walaupun gereja hanya melakukan pelayanan ibadah online, karena kebutuhan gereja tetap sama. Sehingga saya pun juga mendisiplin diri memberikan perpuluhan tetap, ya, memberikan perpuluhan persembahan tetap melalui transfer dan lain-lain. Itu saya belajar untuk mendisiplin itu. Dan mungkin saudara ada yang, aku enggak bisa transfer, enggak apa-apa. Mungkin saya usul dikumpulkan, kalau perlu majelis atau apa, ditelepon datang, mungkin sebulan sekali atau apa, saya enggak tahu ini. Tapi tetap jemaat-jemaat jangan menghentikan persembahan. Ya, walaupun mungkin ada di antara kita yang seperti tadi katakan, kesulitan di dalam pekerjaan kita tidak bisa memberikan seperti dulu, enggak apa, tetapi kita tetap belajar memberikan persembahan. Karena gereja juga perlu tidak hanya untuk kebutuhan gereja secara keseluruhan, tetapi gereja dalam situasi seperti ini justru dinantikan karyanya untuk mengulurkan tangan, berbagi kepada orang-orang. Ini baru peran gereja itu nyata. Kalau gereja diam-diam dalam situasi seperti ini, tidak ada gerakan untuk sungguh mengulurkan tangan, baik untuk jemaat, untuk masyarakat, ya orang tidak akan merasakan peran gereja. Jadi saya mau katakan hati-hati, karena misalkan di Jerman itu boleh ibadah tetapi tidak boleh nyanyi. Nah, bayangkan saudara kalau ibadah tidak nyanyi itu ya, apakah kita pakai umi-umi sendiri atau apa. Nah, itu kan situasi yang sulit. Tapi ini menunjukkan bahwa kita nanti ke depan ini saya tidak bisa membayangkan bagaimana. Mungkin ada ibadah yang diadakan hanya dihadiri sebagian kecil, yang online tetap harus ada untuk menolong mereka yang karena kondisi kesehatan, latar belakang, dan lain-lain yang tidak mungkin ke gereja karena berbahaya. Ini saran saya, Pak Henry. Terima kasih. Ada Bu Mel. Pertanyaan. Oke, Pak Eli, silakan. Ini dari samping saya, Bu Erni. Ayo, Selamat malam, Mbak Sia. Malam, Bu Erni. Iya. Ini saya tanya, begini Pak Sia, di masa-masa pandemi seperti ini sih hanya menyangkut di dalam hal masalah bagaimana keluarga ini bisa berhikmat di tengah pandemi ini ya Pak ya. Saya ingin tanya gini Pak, memang tidak semua keluarga menghadapi pergumulan-pergumulan yang mungkin seperti ini, tapi setidaknya itu ada, yaitu tengah-tengah orang tua ini bertahan di tengah pandemi, mereka yang khususnya penghasilan harian dan sebagainya gitu Pak ya. Justru itu akan menimbulkan konflik-konflik di keluarga ini. Nah, saya hanya justru melihat dari anak-anaknya, ya, maksudnya remaja pemuda dan sebagainya ini yang di tengah-tengah mereka studinya harus di sekolah, di rumah dan sebagainya, lalu melihat kondisi rumah tangga daripada orang tuanya yang sedemikian. Sometimes, kadang-kadang itu Pak, mereka memang sampai pernah ada satu kejadian, misalkan bertanya gitu loh, gimana Pak? Maksudnya dia menyangkut tentang pindah-pindah agama dan sebagainya. Itu kira-kira memang kan ada, saya mengikuti beberapa link-link pemuda itu yang ada, cuman istilahnya yang dihadapi anak-anak remaja lah Pak, bukan pemuda, anak-anak remaja sekarang ini rasanya ini mereka itu bertanya ya seperti yang saya lihat di di publikasinya yang Pak saya bicarakan, maksudnya Yesus itu nggak bisa menghilangkan pandemi ini, atau maksudnya mereka itu melihat keteladanan orang tua ini ya apa kalau mereka sendiri aja seperti itu gitu. Jadi mereka bertanya-tanya di dalam dirinya sendiri yang memang tidak akan selalu diungkapkan. Nah, saya memang berpikir di tengah-tengah pandemi ini gimana ya memberikan jangkauan kepada, memang tidak banyak Pak, tapi ini adalah, maksudnya kan orang tua yang secara fighting-nya sampai mereka juga fight
dengan pasangannya dan ini imbasnya ke anak-anak. Gitu. Mungkin Pak Asia ada usulan atau bagaimana ya Pak? Ya, Ibu Erni, terima kasih karena apa yang diungkapkan Ibu Erni itu realita ya. Saya pernah dalam ya diskusi yang lain itu, dan saya singgung bahwa yang stres sekarang ini bukan hanya orang tua loh, tetapi anak-anak itu juga stres. Iya Pak. Anak-anak itu juga stres. Bukan hanya anak, remaja semua stres. Karena Iya. biasanya mereka punya kesempatan untuk di sekolah, bertemu dengan teman, dan ini ketemu dengan orang tua. Dan kita harus juga jujur katakan kadang hubungan suami istri dalam keluarga-keluarga kita mungkin tidak terlalu ideal, sehingga anak semakin melihat apa yang terjadi di dalam hubungan kita. Kalau dulu kan kalau mereka ke sekolah enggak kelihatan ya Iya. ketegangan Iya. kita. Nah, sehingga di sini saya katakan tetap peran gereja. Jadi saya tahu memang gini, saya perhatikan ya, biasanya gereja lakukan ibadah online pertama dewasa. Kemudian sekarang sudah lumayan anak sudah mulai. Nah, tetapi mungkin ke depan harus juga tidak hanya sekedar online, tetapi juga mungkin telepon, melalui apa, anak-anak ini mendapatkan bimbingan penguatan secara khusus. Karena memang situasi ini situasi tidak gampang. Ya. Anak juga perlu ditolong bahwa orang tua, anak-anak kita ini juga situasi sulit karena mereka juga harus ya mencari kehidupan dan lain-lain. Kamu juga sulit dan bagaimana dalam situasi yang semua sulit ini kita bisa bergandengan tangan untuk ini. Belajar, justru kita berlatih ya belajar komunikasi secara bersama-sama gitu ya. Saya katakan justru peranan gereja saat ini justru sangat dipentingkan. Jadi justru kadang mungkin maafkan ya, ada jemaat yang pikir ini pendetanya, penginjilnya ini kan acaranya cuma online, jadi nganggur gitu. Justru saya katakan Iya. justru ini satu tantangannya. Ya, dalam diskusi yang lain ada katakan ada satu hari itu seorang hamba Tuhan tuh dia harus menelepon minimal 5 atau 10. Ya, Iya. dia menargetkan 5 atau 10 karena ini memang situasi yang sulit. Saya pikir kalau itu guru sekolah minggu bisa, mungkin guru sekolah minggu kalau bekerja apa sulit mungkin 2 satu hari atau seminggu berapa dibagi itu supaya anak-anak juga bisa mendapatkan pelayanan. Karena memang tidak gampang. Ini situasi seperti ini. Nah, di negara kita memang belum banyak berbicara mengenai kesehatan jiwa. Kita Iya. masih bicara mengenai kesehatan kita tidak tertular. Tetapi kalau pandemi ini karena sudah berlangsung setengah tahunan, itu mau tidak mau berbicara juga mengenai kesehatan jiwa. Di dalam Amsal tadi kan juga diingatkan hati yang gembira, semangat yang patah mengeningkan tulang. Kita pun sebagai orang dewasa juga perlu menjaga diri kita, hati kita. Nah, saya mau sharing, saudara. Keluarga saya saat ini stres sekali karena oh ya mertua masuk rumah sakit dan lain-lain. Kadang ya saya mau cerita, kadang di rumah itu 7 wanita. Bu Bella mungkin tertawa ya. Jadi suster 2, pembantu 2, mama mertua, istri, semua. Nah, kadang ngatur, maaf ya, ngatur para wanita ini kan tidak gampang. Nah, tapi kita yang menjaga satu dengan yang lain ya. Saya pun kadang ya tegang dan lain-lain. Nah, saya sendiri punya outlet apa? Punya apa? Saya jalan pagi. Nah, Iya. saya jalan pagi enggak seneng rame-rame. Aku enggak mau rame-rame. Saya sendirian, saya mau dengar musik. Saya kadang mulai jalan pagi cakap dengan anak dan lain-lain. Kita juga mesti menjaga diri kita, kesejahteraan diri kita. Ya, jadi para ahli katakan justru saat seperti pandemi ini, be gentle with yourself dulu. Jadi berbaiklah dengan dirimu sendiri dulu. Ya. Karena dengan demikian kamu bisa berbaik dengan pasanganmu, dengan anakmu. Kalau kamu dalam situasi seperti ini justru keras, kenapa aku tidak bisa dapat uang lebih banyak? Kenapa aku tidak bisa gini? Saudara stres, pengaruh kepada komunikasi dengan pasangan, dengan anak, dan lain-lain, tegang. Justru kita perlu merawat diri kita, menolong diri kita, supaya kita bisa merawat sesama kita, termasuk anak-anak kita. Nah, kalau kita punya kesempatan sebagai guru sekolah minggu, pembimbing remaja, dan lain-lain, justru salurkan kesempatan itu kepada orang lain.
Nah, ya itu Ibu Erni mungkin saya bisa sharing sedikit. Iya, mungkin ini usul ya Pak ya. Tapi Iya. yang berguna bagaimana? Kan biasanya memang kalau ibadah online itu orang tua sendiri. Kalau minggu kelima baru itu. Bagaimana kalau misalkan gitu loh. Memang ini maksud saya, usul saya adalah khusus untuk anak. Saat ini kan memang orang tua itu butuh. Tapi jangan lupa bahwa generasi kita juga butuh. Sehingga memungkinkan enggak seluruh sinode, maksudnya secara sinodal gitu, ibadah, tapi yang maksudnya orang tua, hanya satu ibadah yang untuk menjawab kebutuhan anak-anak yang diikuti oleh semua. Jadi nggak pisah-pisah. Sehingga ketika orang tuanya itu ibadah, anak kan pasti ikut ibadah, Pak. Gitu loh. Kalau itu. Karena kadang-kadang kan ibadah umum orang tua sendiri. Ibadah sekolah minggu nanti sendiri. Tapi ini loh, situasi yang kalian hadapi ini nggak kamu sendiri, tapi ada juga banyak orang. Tapi itu hanya mungkin pemikiran-pemikiran aja, Pak. Sehingga mereka itu melihat bahwa bukan hanya mereka, tapi ada banyak juga yang mereka juga belajar survival dan ya itu tadi be gentle with yourself. Jadi mereka oh ya, I'm not alone gitu loh, Pak. Oke, terima kasih Ibu Ya, Erni. makasih Pak. Ya, makasih. Baik, terima kasih Bu Erni untuk pertanyaannya. Silahkan yang lain, kalau ada langsung saja. Bu, saya mau usul Bu. Ya. Adakah ibu-ibu yang harus ke pasar, terpaksa ke pasar mungkin sehari, seminggu 2 kali atau apa, bagaimana kiatnya? Ya, kan kiat kan ketemu mbok-mbok itu atau apa, mungkin ada sharing itu loh, supaya kita juga bisa belajar tahu kesulitan ibu-ibu. Kita bapak kan tinggal makan ya Pak Philip ya. Ya, Nah, silakan ibu-ibu. ya, Ibu-ibu. saya mau dengar ini bagaimana kiatnya ini. Kadang kalau harus ke pasar basah dan lain-lain ini apa ini supaya realita hidup ini kita bisa belajar. Ayo siapa? Ayo ibu-ibu yang suka ke pasar. Saya tahu ini ada Ibu Ang Cingli, Ibu Ong Mesyang, Ibu Lena dan lain sebagainya. Ibu Ong Mesyang siap kayaknya. Silakan. Ibu Mesyang. Selamat malam. Ya memang saya harus hampir setiap hari ke pasar. Soalnya kan terima catering, ya enggak banyak, tapi tiap hari itu kadang memang tak usahakan 2 hari sekali, belanja sekaligus. Tapi kadang-kadang ada yang lupa, ada yang ada tambah. Jadi kebanyakan hampir setiap hari. Nah, saya cuma gini aja, mau berangkat ke pasar ya cuma doa. Ya saya memang pakai masker. Doa ya Tuhan tolong saya mau ke pasar, tolong lindungi saya dari yang bahaya ini. Terus kalau di pasar saya juga berusaha tidak dekat-dekat dengan orang. Kalau kelihatan ada kerumunan, saya nggak akan melewat sana. Jadi umpama harus berpapasan, saya berusaha tidak bersentuhan. Ya cuma itu aja. Ya Bu. Ya, cerita yang baik itu. Ya. Terima kasih. Ini Pak Sia, ada yang mau nanya? Silakan. Penginjil Sriami. Wah, jauh ini. Ya, selamat malam Pak Sia. Selamat malam. Lebih ke arah curhat, mengeluarkan unek-unek sih, hampir 4 bulan ini, karena ada Bu Melani di sini. Yang saya curhatin ada hubungannya sama Bu Melani. Jadi anak saya yang pertama itu kan internship ya di Rumah Sakit Baptis di Batu, sekarang lagi di Puskesmas di Bumiaji tugasnya. Nah, selama dia internship itu dia tinggal di rumah Bu Melani. Jadi pulang pergi Batu Malang. Nah, ini sebenarnya yang jadi pergumulan saya, sungkanlah gitu. Jadi karena situasi seperti ini, kadang-kadang mikir karena Bu Melani sama Pak Agung kan ya sudah cukup berumur, sedang anak saya sih mungkin nggak masalah, tapi karena dia dari rumah sakit pulang pergi dan setiap hari, nah ini yang memang jadi pemikiran saya, tapi untuk nyuruh dia kos, saya lebih nggak tenang lagi gitu. Nah apalagi waktu dia sakit, pernah waktu itu dia sakit panas,
Nah, ini saya pergumulan banget. Kemudian juga pas pernah satu kali juga ada satu pasien yang dirujuk itu meninggal, dicurigai PDP, jadi dia harus isolasi mandiri juga di rumah Bu Melani. Nah, ini memang yang apa ya, jadi pergumulan, jadi ya hanya bisa berdoa saja gitu. Jadi saya nggak tahu Bu Melani bagaimana. Itu aja sih. Wah, ini jadi sesi curhat begitu. Nah, kalau saya boleh sharing ya sebelum Pak Sia mungkin menjawab. Ya jujur memang kita sebagai manusia ada takutnya juga ada takutnya. Siapa sih yang nggak takut? Saya juga pernah sharing sama Bu Berti. Bu Berti juga mengalami hal yang sama, juga anaknya juga seorang keponakannya seorang dokter yang juga tinggal bersama Bu Berti. Mungkin nanti Bu Berti bisa sharing juga. Ya jujur takut sih ada, khawatir ya ada, karena saya katanya sudah nggak muda lagi, sebenarnya masih muda sih Pak Sia gitu ya, fotonya Pak Sia rambutnya sudah putih, saya masih hitam gitu kan ya, jadi sebenarnya saya lebih muda dari Pak Sia gitu ya. Tapi sekali lagi saya mungkin juga melalui sesi hari ini yang saya pikir semakin menguatkan saya belajar di dalam hal-hal tertentu di luar kendali kita nggak bisa berbuat apa-apa selain kita itu percaya kepada Tuhan. Jadi tetap kita juga minta hikmat dari Tuhan ya. Mamanya sudah ngirim itu semprotan disinfektan yang besar dari Jakarta. Jadi sebelum dia masuk disemprot dulu badannya dengan Dettol gitu ya. Terus dia masuk langsung mandi dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang kami lakukan begitu. Tapi di luar itu ya saya serahkan kepada Tuhan, saya nggak bisa apa-apa gitu loh. Karena saya pikir kalau kita ini sudah berhati-hati, toh Tuhan izinkan kita mengalami, gitu ya. Itu saya pikir bisa terjadi di mana saja, termasuk seperti Pak Sia, istrinya harus keluar masuk menjaga mama di rumah sakit. Bahkan banyak yang lebih parah, ada keluarga dokter, begitu ya. Saya nggak tahu, itu sih pendapat saya. Mungkin Pak Sia bisa memberikan masukan, atau mungkin juga ada Bu Berti, silakan Bu Berti yang mau. Ibu Berti, mungkin Ibu Berti. Iya, selamat malam Pak Sia. Selamat malam Bu Berti. Semalam ponakan saya pulang jam 10:30 malam. Harusnya dia jam 10 udah sampai rumah. Terus saya tanya, kok malam? Iya, satu pasien plus COVID. Ops. Terus saya bilang, siapa yang nanganin? Ya akulah, aku kan di UGD katanya. Terus, nggak apa-apa kok aku pakai hazmat. Ya sudah, gimana lagi gitu loh. Dia kemarin agak curhat sih, karena harusnya pasien COVID itu nggak boleh diresusitasi. Resusitasi apa ya? Kayak sebentar, baterai saya habis sebentar. Ternyata karena ini pejabat, kemudian direkturnya juga sungkan, terpaksa dia selama 3 jam bantu pasien itu. Tapi saya bilang ya sudah, pokoknya pakai hazmat, beres-beres. Ya, dan dia juga agak membatasi sih, dia di ruang khusus, jadi saya juga jarang bertemu secara dekat sama dia gitu loh. Sama seperti Bu Mel, cuma bisa pasrah. Mau dikosin saya juga nggak tega gitu loh. Ini darah daging saya juga gitu loh. Terus saya juga gimana ya? Ya sudah kita berdoa aja gitu loh. Memang nggak mudah sih, harus ke pasar seperti tadi Cimesiang. Jemaat kita pun sebetulnya kemarin ada sedikit, iya tapi ya sudahlah dengan iman ya Pak Sia ya, karena kita nggak mungkin bebas, walaupun kita nggak ke pasar, kita pesan pakai GoFood, kita juga nggak tahu itu orangnya. Ya seperti itu sih, ya jaga diri aja dah, karena nggak mungkin kita bebas. Saya cuma itu aja sih, ya cuma pasrah sama Tuhan, saya nggak mau mencobai. Tadi yang saya garis bawahi, Pak Sia bilang jangan pakai masker yang
yang dicuci. Kalau ketemu orang ya mungkin saya pikir itu yang akan kami praktekkan. Karena selama ini biasanya sih saya pakai yang bisa dicuci gitu loh Pak Sia. Saya menjawab apa enggak ya pertanyaannya? Minta maaf kalau enggak bisa menjawab. Mungkin saya sharing Ya sedikit. karena Betul, ponakan betul. saya dia dokter baru, ya namanya dokter baru ya harus mau jaga. Kadang-kadang saya paling takut kalau dia jam 3 sore nanti pulang jam 10 malam. Kadang-kadang waktu 2 minggu lalu dia pulang jam 3 subuh apa jam 4. Saya setengah mati stres waktu itu, jam 2 kok belum pulang. Besoknya saya tanya, Cici kok pulangnya malam? Iya, aku pulang jam 3 pagi. Wah, saya panik. Saya bilang sama mamanya, beliin mobil tuh buat anakmu, saya takut. Karena dia orangnya idealis. Jadi dia bawanya bukan motor, tapi sepeda listrik ya. Sangat-sangat idealis anaknya. Jadi saya agak takut karena dia tugas di Hermina, memang nggak terlalu jauh sih dari rumah. Tapi anak gadis jam 3 subuh pulang, terus terang saya takut. Jadi kami juga agak serem-serem untuk kesehatan dan keselamatan dia juga sih. Minta tolong doanya juga ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, silakan Pak Sia mungkin ada tambah. Saya dapat cerita ada teman saya dokter, itu dia terpaksa tidak bisa lihat cucunya untuk saat ini. Karena dia ahli paru-paru ya, penyakit dalam paru-paru itu sehingga dia hanya pulang ke rumah dan lain-lain yang biasanya dia bisa weekend mengunjungi cucunya dan lain-lain itu dia tidak melakukan untuk saat ini karena untuk menjaga. Jadi saya pikir gini, dari teman-teman yang menghadapi resiko tinggi itu juga harus menjaga supaya kita tidak menyusahkan orang yang di mana kita tinggal dan lain-lain itu. Saya pikir, tapi kalau kita memang terpaksa dan lain-lain ya saya pikir bukan pasrah dalam pengertian itu, tapi kita minta sungguh perlindungan Tuhan untuk menolong. Nah, saudara memang jadi satu pergumulan ya, karena saya kadang ya memperhatikan. Sekarang ini kan dokter-dokter yang senior itu kan rata-rata usianya lanjut dan mereka ini biasanya untuk situasi saat ini mereka agak ditahan untuk tidak praktek. Ya, untuk tidak praktek karena mereka itu sangat berisiko juga tertular. Sehingga biasanya yang menangani itu dokter yang muda-muda atau yang setengah muda. Ini yang sekarang ini berjuang. Ini yang senior-senior ini kadang terpaksa ditahan karena takut untuk ini. Bahkan kalau sekarang ini kalau bisa saudara jangan sakit, karena kalau sakit itu bukan masalah COVID, tetapi penanganan di rumah sakit sekarang ini agak sulit untuk itu. Saya pun ya kadang perlu ke dokter mata dan lain-lain itu cuma lewat WA gitu ya. Lewat WA itu mereka itu karena mereka tidak suka ketemu kita ini karena bukan apa. Mereka juga tidak mau membahayakan kita. Mereka juga kalau sering-sering juga kalau tidak terpaksa juga mereka ini. Jadi situasi ini sangat sulit. Ya bahkan saya pernah ke satu dokter karena ada keperluan itu dia katakan kamu tidak ada masalah apa-apa, saya tidak mau nyentuh kamu. Dia tidak mau nyentuh saya, tidak mau periksa ini karena aku ini dari pagi itu sudah ke rumah sakit dia pakai APD itu ya. Dia tidak mau nyentuh karena aku tidak mau nulari kamu. Jadi tenaga medis pun kita sekarang perlu mendoakan karena mereka menghadapi situasi yang tidak gampang. Tidak hanya mereka, tapi juga keluarga mereka dan lain-lain. Nah, seperti Bu Berti, Bu Melan yang ya ada kaitan dengan ya bersama dengan keluarga yang terlibat dalam ini ya kita berdoa supaya Tuhan menolong. Tetapi kita juga tahu pergumulan ini tidak gampang. Bu Melan boleh saya usul, yang punya toko, mungkin yang harus buka toko tiap hari, ini kan langganan kan datang, ini mungkin ada kiatnya apa ini Bu Melan? Oh, ya ada ini ya, Ibu Selamat, silakan Bu Selamat. Cik Syulan. Saya mewakili. Oh, Pak Goan, oke silakan ya, Pak Goan. Ini penting ini, ya. Ya, karena memang kita buka toko sembako, jadi jujur aja masih tetap laku. Puji Tuhan. Itu apalagi orang-orang desa itu memang sulit sekali diberitahu ya. Banyak yang tidak pakai masker.
nanti ditegur, saya juga kesulitan karena kuli-kuli toko saya pun tidak mau pakai masker. Kalau pakai masker tidak bisa napas katanya gitu. Ngangkatnya sulit, Pak. Iya. Karena dia tukang angkat sih. Pakai Betul. masker tidak bisa napas, itu masuk akal. Jadi sulit. Terus kita ini tiap hari ngitung uang. Ini resiko memang kita tahu lah, jadi hanya bisa mengandalkan Tuhan aja. Kita cuma berdoa, minta perlindungan, pertolongan Tuhan saja, karena ini pekerjaan yang tidak bisa kita tinggalkan, dan memang kondisinya seperti itu. Memang di kasir sudah kita kasih plastik gitu ya, supaya dompetnya itu tidak langsung gitu ya ke kasirnya. Tapi bagaimanapun, orang kadang-kadang itu kalau rame berjubel, itu sudah tidak bisa dikatakan jaga jarak, itu tidak mungkin. Sudah sulit, kadang itu masih saling salaman karena kenal ya. Itu sudah kondisinya seperti itu, Pak. Mau apa lagi kita ini? Lah masalahnya saya toko ini kan toko tradisional ya, jadi uang itu memang kita harus hitung sendiri. Ya, itu yang menjadi resiko dan memang ya minta dukungan doa juga. Itu yang terjadi. Nggak bisa apa-apa. Iya, Pak Goan bisa memahami, Pak. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Goan. Ini barusan ada chat yang masuk ke saya, ada usulan uangnya masukkan kotak UV sebelum dihitung, Pak. Katanya itu menolong untuk apa? Membersihkan. Apa, Bu? Kotak UV katanya begitu, Pak. Ya, nanti saya akan tanyakan lebih lanjut ke orangnya ya. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, terima kasih sekali lagi kepada Pak Syah. Jadi kalau saya boleh merangkumkan apa yang Pak Syah sampaikan juga dari pengalaman-pengalaman kita semua. Jadi kita tetap harus percaya kepada Tuhan dan kita minta hikmat daripada Tuhan. Artinya kita tidak ngawur, kita tidak sembarangan, kita tidak menantang atau mencobai Tuhan. Tetapi sekali lagi ada hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, di dalam hal ini apa yang harus kita lakukan? Ya, kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah salah dengan hidup kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita percaya karena Tuhan mengasihi kita. Ya, itu begitu Pak Syah. Adakah yang mau ditambahkan sebagai kesimpulan? Ya, boleh saya usul tiap-tiap kita kalau bangun satu hari, bangun dah, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Ya, rawatlah diri kita. Ya, rawatlah diri kita. Tidur kalau bisa yang cukup. Kemudian kalau bisa olahraga, jangan berat-berat. Justru tidak dianjurkan olahraga berat saat ini. Santai, tapi rawat diri kita. Be gentle with ourselves, dengan diri kita. Nah, kemudian juga punya proyek satu hari, satu kali. Berbuat baik kepada sesama. Ya, berbuat baik kepada sesama. Mungkin berbagi masker, mungkin berbagi uang parkir lebih kepada tukang parkir. Karena saudara, biasanya kalau makan di depot itu atau restoran, rame. Sekarang nggak ada, tukang parkirnya itu sepi. Nah, kalau saudara ada berkat, kasih lebih. Ya, lakukan itu. Jadi baik untuk diri kita, jaga kesehatan diri kita, juga belajar untuk berbagi untuk sesama kita yang sangat membutuhkan saat ini. Dan kita juga yakin dari pengalaman kita bersama ini, mari kita mempercayakan diri kita kepada Allah yang menciptakan kita, menyelamatkan kita, dan juga menyertai kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian di dalam pergumulan masing-masing, baik yang bekerja, berusaha, berumah tangga, ke pasar pun butuh iman dan hikmat, dan hal-hal yang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syah. Bapak Ibu, terima kasih untuk segala perhatian, dukungan, dan juga partisipasi pada malam hari ini.